Semangat pagi. Berjumpa lagi di channel Karta Macan, channel yang menyediakan video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak video pembelajaran mengenai persamaan dan fungsi kuadrat, tentang menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Baik, kita langsung saja pada materi kita. Nah, langkah-langkah untuk mencari penyelesaian tentang menyusun persamaan kuadrat berdasarkan persamaan kuadrat lainnya. Yang pertama, misalkan X1 dan X2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Yang kedua, menentukan jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Yang ketiga, memisalkan apakah itu alfa dan beta atau yang lainnya adalah akar-akar persamaan kuadrat yang akan dicari. Langkah berikutnya, menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang akan dicari. Dan yang terakhir itu menentukan persamaan kuadrat yang baru berdasarkan jumlah dan hasil kali akar-akar yang akan dicari. Oke, supaya lebih mudah dipahami, kita lihat contoh berikut. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 8X tambah 2 sama dengan 0. Ya. Jadi pertama-tama itu kita misalkan bahwa X1 dan X2 itu adalah akar-akar dari ini. X kuadrat kurang 8X tambah 2 sama dengan 0. Maka kita cari dulu penjumlahannya maupun perkaliannya. Jadi X1 tambah X2 dengan X1 kali X2 nya. Nah, A nya berapa? Ini A nya 1, B nya negatif 8, C nya 2 ya. Sehingga kita bisa mencari X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Nah, ini B nya negatif 8, A nya 1. Negatif kali negatif 8 itu positif 8 bahagi 1 itu 8. Nah, kita lihat yang kalinya X1 kali X2 itu rumusnya C per A. C nya itu ini konstanta 2, A nya ini koefisien X kuadrat 1. Jadi 2 bagi 1 ya 2. Nah, setelah itu kita misalkan bahwa alfa dan beta ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat baru yang akan dicari. Nah, kita lihat di sini akar-akarnya 5 lebihnya. Jadi andaikan ya, andaikan akarnya di 1 berarti 5 lebihnya berarti 1 tambah 5. Ya. Nah, karena di sini X1 berarti X1 tambah 5. X2 ya X2 tambah 5. Sehingga alfanya itu adalah X1 tambah 5, betanya itu adalah X2 tambah 5. Nah, setelah kita menentukan alfa dan beta, baru kita cari alfa tambah beta dengan alfa kali beta. Nah, alfa tambah beta itu adalah X1 tambah 5 ditambah X2 tambah 5. Ini kita tambahkan. X1 tambah X2, X1 tambah X2, 5 tambah 5, 10. Ya. Nah, X1 tambah X2 nya sudah ada nih. Berarti kita ganti X1 tambah X2 nya itu adalah 8. Berarti 8 tambah 10 jadi 18. Itu alfa tambah beta. Kita cari alfa kali beta. Alfa kali beta ini kita kalikan. Ini berarti ini kali ini juga kali ini kali ini kali ini. X1 kali X2 itu adalah X1 kali X2. X1 kali 5 itu 5X1
5 kali X2 itu tambah 5X2, 5 kali 5 itu tambah 25 ya, sehingga alfa kali betanya X1 kali X2 ini sama-sama ada 5 nih, berarti boleh keluar 5 X1 tambah X2 ya, sehingga ini 5 X1 tambah X2 tambah 25. Nah, X1 kali X2 nya sudah 2, jadi 2. Nah, X1 tambah X2 nya itu 8. Nah, 2 ditambah 5 kali 8 40 nih, 40. Nah, 2 tambah 40 42 tambah 25 67. Sekarang kita menentukan persamaan kuadrat yang baru berdasarkan ini jumlah dan hasil kalinya. Jadi rumusnya X kuadrat kurang alfa tambah beta X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, alfa tambah betanya sudah ada di 18, berarti dapat X kuadrat kurang 18X alfa kali betanya ini 67. 67 sama dengan 0 ya. Nah, ada cara cepatnya untuk mencari nih ya, trik cepatnya, yaitu kalau diketahui AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya N lebihnya dari akar-akar awal, akar-akar ini ya, adalah nih A dikali X kurang N berpangkat 2 tambah B dikali X kurang N tambah C sama dengan 0. Nah, kita lihat pengerjaan kalau pakai rumus ini. Nah, A nya berapa? A nya 1. 1 bisa tulis toh. N nya berapa? Nih, 5 lebihnya, berarti N nya 5, berarti X kurang 5 pangkat 2 kurang 8 kali X kurang N nya 5 tambah C nya 2 X pangkat 2 X kuadrat 2 kali X kali negatif 5 negatif 10X negatif 5 pangkat 2 25, terus negatif 8 kali X negatif 8X ini negatif 8 kali negatif 5 itu positif 40 ya. Nah, sekarang ini sama nih, sama-sama ada X nya nih, berarti negatif 10 kurang 8 berarti negatif 18X. 25 tambah 40 itu 65, 65 tambah 2 67. Di X kuadrat kurang 18X tambah 67 sama dengan 0, sama ya. Nah, itu trik cepatnya. Kita lihat contoh berikutnya. Jika P dan Q merupakan akar-akar X kuadrat kurang 2X tambah 6 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P dan 2Q. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Jadi sudah diketahui sini P dan Q. Jadi tidak perlu kita misalkan X1 dan X2 karena sudah ditentukan di sini P dan Q. Berarti kita cari P tambah Q dengan P kali Q-nya. P tambah Q itu negatif B per A, B-nya di negatif 2 ya, A-nya itu 1. Sehingga negatif kali negatif itu positif, 2 bagi 1 ya 2. Kita lihat P kali Q itu C per A, C-nya 6, A-nya 1. 6 bagi 1 6. Nah, sekarang kita misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat baru yang kita misalkan itu adalah M dan N ya. Misal M dan N merupakan akar-akar persamaan kuadrat baru, maka M nya itu adalah 2P, N nya itu adalah 2Q ya. Sehingga kita cari M tambah N nya adalah 2P tambah 2Q. Nah, ini sama-sama ada faktor 2, boleh keluar 2. Berarti 2 kali P tambah Q. P tambah Q nya sudah ada di 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kita lanjut cari M kali N.
berarti M kali N 2P kali 2P. Ini 2 kali 2 itu 4 kali P kali Q. P kali Q nya sudah ada di 6, berarti dapat 4 kali 6 yang 24. Nah sekarang kita mencari persamaan kuadrat barunya. Ini menggunakan rumus X kuadrat kurang M tambah N X tambah MN. M tambah N sudah ada nih 4, M kali N 24, sehingga X kuadratnya negatif 4X tambah 24 sama dengan 0. Mudah ya? Nah kita lihat trik cepatnya. Misalkan ada AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat awal. Nah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya N kali dari akar awal. Itu rumusnya AX kuadrat tambah N kali BX tambah N kuadrat kali C. Ya, N di sini yang dimaksud adalah 2. Sehingga kalau kita menggunakan cara ini, berarti A-nya itu adalah 1, berarti 1X kuadrat tambah N-nya itu 2, N kali B negatif 2. Ya, 2 kali negatif 2, X tambah N kuadrat, berarti 2 kuadrat tambah apa kali C 6. Ya, X kuadrat 2 kali negatif 2 itu negatif 4X tambah 2 pangkat 2 4 kali 6 24. Ya, sama ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Jika P dan Q merupakan akar-akar 3X kuadrat kurang 2X tambah 10 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya seper P dan seper Q. Jadi sama tadi, ini sudah diketahui akar-akarnya itu adalah P dan Q, jadi tidak perlu lagi kita misalkan. Jadi langsung kita cari P tambah Q dengan P kali Q nya. P tambah Q sama rumusnya negatif B per A. Ini B nya negatif 2, A nya itu 3. Jadi negatif ke negatif itu positif, 2 per 3. Nah kita cari lagi P kali Q nya. P kali Q itu C per A. C nya itu 10, A nya 3, jadi 10 per 3. Nah setelah itu kita misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat yang barunya, yaitu misalkan M dan N. M nya itu adalah seper P, N nya itu adalah seper Q. Nah berarti kita cari M tambah N. M tambah N itu adalah seper P tambah seper Q. Kita samakan penyebut P kali Q. P kali Q bahagi P sisa Q kali 1 yang Q. Terus P kali Q bahagi Q itu P kali 1 ya P. Q tambah P sama saja, P tambah Q. Ya, P tambah Q sudah ada nih, 2 per 3. P kali Q sudah ada, 10 per 3. Berarti 2 per 3 bagi 10 per 3. Nah kalau pembagi bersusun seperti ini, maka ini kan bisa saja menjadi 2 per 3 kali 3 per 10. Ini per 1. Jadi dapatnya 2 per 10. Bentuk sederhana 2 per 10 itu 1/5. Ya. Kita lanjut mencari M kali N nya. Jadi M kali N sama dengan seper P kali seper Q. Seper P kali seper Q ya seper PQ. PQ nya sudah ada 10 per 3. Berarti 1 bagi 10 per 3. Sama nih. Ini berarti 1 kali 3 per 10. Ini dapatnya 3 per 10. Nah M tambah N sudah ada, M kali N sudah ada. Berarti kita mencari persamaan kuadrat barunya. Nah X kuadrat kurang M tambah NX tambah M kali N. M tambah N nya sudah ada nih 1/5. M kali N nya sudah ada 3 per 10. Tinggal kita substitusi, berarti X kuadrat kurang 1/5 X
tambah 3/10 sama dengan 0. Ini kita kalikan 10 hingga menghasilkan 10 kali ini dapatnya 10x kuadrat. 10 kali negatif 1/2 itu negatif 2. 10 kali 3/10 dapat 3. Hasilnya 10x kuadrat kurang 2x tambah 3 sama dengan. Nah, kita lihat trik cepatnya. Kalau ada persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu 1/x1 dan 1/x2. Misalkan nih akar-akarnya ini adalah x1 dan x2 yang akar-akarnya. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1/x1 dan 1/x2 atau biasa diistilahkan berkebalikan itu adalah cx kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Artinya c ini menjadi a ini menjadi c. Tinggal tukar seperti itu. Nih 3 menjadi sini, 10 jadi di sini, sehingga hasilnya 10x kuadrat kurang 2x tambah 3 sama dengan. Di sini disediakan juga beberapa trik cepat lainnya selain yang sudah kita simak sebelumnya, yaitu suatu persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka akar-akarnya itu b dan q. Maka persamaan kuadrat baru dengan akar-akar yang pertama negatif p dan negatif q atau biasa disebutkan dengan berlawanan, maka persamaan kuadrat barunya itu adalah ax kuadrat kurang bx tambah c sama dengan 0. Jadi kalau di sini tambah berarti sini jadi kurang, kalau di sini kurang berarti sini jadi tambah, ya. Yang kedua, akar-akar p kurang n dan q kurang n. Jadi ini n kurangnya, tadi kalau di contoh tadi itu adalah n lebihnya, ini n kurangnya. Berarti a kali x tambah n pangkat 2 tambah b x tambah n tambah c. Kalau tadi n lebihnya di sini kurang, kalau n kurangnya di sini tambah. Yang ketiga, kalau akar-akar persamaan kuadrat barunya itu adalah p kuadrat dan q kuadrat, biasa disebut kuadrat dari akar-akar yang awal, maka persamaan kuadrat barunya itu adalah a kuadrat x pangkat 2 kurang b kuadrat kurang 2ac x tambah c kuadrat sama dengan 0. Ya, kita lihat trik yang keempat. Kalau akar-akar PK barunya, persamaan barunya P per Q dan Q per P, ya, ini biasa disebutkan dalam soal itu adalah saling berkebalikan, maka persamaan kuadrat barunya itu adalah AC X kuadrat kurang B kuadrat kurang 2AC X tambah A kali C sama dengan 0. Yang berikut, yang kelima, ya. Misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat baru itu adalah P tambah Q dan P kali Q, itu adalah jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat awal, maka persamaan kuadrat barunya itu adalah A kuadrat kali X pangkat 2 tambah A B kurang AC X kurang B kali C sama dengan 0. Yang berikut, yang keenam, P pangkat 3 dan Q pangkat 3. Jadi akar-akarnya itu di pangkat 3 kan. Itu berarti persamaan kuadrat barunya adalah A pangkat 3 X kuadrat tambah B pangkat 3 kurang 3 kali A kali B kali C X tambah C pangkat 3 sama dengan 0. Dan yang terakhir, kalau misalnya akar-akar persamaan kuadrat baru adalah P pangkat 4 dan Q pangkat 4 atau biasa distilahkan pangkat 4, maka persamaan kuadrat barunya itu adalah
A pangkat 4x kuadrat dikurang B pangkat 4 kurang 4 kali A kali B kuadrat kali C tambah 2 kali A kuadrat kali C kuadrat X tambah C pangkat 4 sama dengan 0. Ya, jadi saya kira itu materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan menyusun persamaan kuadrat berdasarkan persamaan kuadrat lainnya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi. Made this here with all the ice on it.